Saya Fania dengan NIM K431808 akan mempresentasikan paper saya dengan judul Embryogenesis Somatik langsung pada Santalum album. Santalum album atau dalam bahasa Indonesia adalah cendana, merupakan spesies yang masuk dalam famili Santalaceae. Tumbuh secara alami di daerah bagian timur Indonesia. Ini adalah karakteristik penampakan dari Santalum album, versi diagram. Berdasarkan size, tanaman ini sudah terkategorikan dalam tanaman langka. Kali ini saya akan membahas mengenai embryogenesis somatik. Apa itu embryogenesis somatik? Embryogenesis somatik adalah proses di mana sel-sel somatik, baik haploid maupun diploid, berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet. Jadi tidak terjadi fusi gamet di dalam embryogenesis somatik. Regenerasi melalui embryogenesis somatik memberikan banyak keuntungan, antara lain waktu yang lebih cepat, pencapaian hasil dalam mendukung program perbaikan tanaman menjadi lebih cepat, kemudian jumlah bibit yang dihasilkan tidak terbatas. Embryogenesis somatik pada tanaman kehutanan mempunyai beberapa tahapan perkembangan yang spesifik, yaitu induksi kalus embryogenik atau embrio somatik, pembentukan langsung, kemudian pemeliharaan, pendewasaan, perkecambahan, dan aklimatisasi. Pembentukan embrio somatik secara langsung lebih disukai karena dapat menekan masalah sulitnya pembentukan benih somatik pada tahap perkecambahan. Kemudian proses dari metode embryogenesis somatik langsung pada Santalum album. Nah, ini adalah buah dari Santalum album. Bagian luar kulit buah atau perikarp dibuka atau dipecah, kemudian benih dikeluarkan dan dikumpulkan. Benih dikeringkan di atas cawan Petri di dalam lamina selama 5-10 menit. Embrio yang berada di bagian dalam benih dikeluarkan dengan menggunakan pincet steril, kemudian ditanam pada media. Nah, media ini sangat berperan penting dalam embryogenesis somatik langsung. Ini adalah media yang digunakan pada percobaan dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi. MS merupakan medium dasar, singkatan dari Murasaki dan Skok. Penemunya dilengkapi dengan beberapa tambahan. Sukrosa 3%. Jadi ini media itu sangat berperan penting dalam embryogenesis. Jadi tahapan masing-masing, ada induksi embrio somatik, pembentukan embrio, perkecambahan, itu tuh memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Nah, media itu harus menyesuaikan untuk keberhasilannya. Nah, ini adalah perkembangan dari embryogenesis somatik. Pada A merupakan tahap di mana pembentuk embrio zigotik sebagai eksplan. Lalu yang B adalah tahap globular. Yang C tahap bentuk hati.
Dan yang D merupakan tahap torpil atau torpedo. Nah, yang C dan F ini merupakan konfigurasi kotiledon embrio somatik. Ini konfigurasi dari kotiledon. Dan ini ada dari jurnal lain. Nah, yang A ini embryonikalus embrio. Yang B induksi somatik embrio. Embrio dari induksi somatik. Kemudian yang C elongated atau pemanjangan. Yang D germinating atau sudah mulai berkecambahan. Dan yang E merupakan cross section of callus. Nah, ini adalah gambar pertumbuhan embrio somatik tanaman cendana pada media pendewasaan. Yang A ini pada tahap perkecambahan. Yang A ini tahap pendewasaan dan yang B ini perkecambahan. Kalusnya itu mudah pecah sehingga embrio dapat dikeluarkan dari kalus. Nah, kemudian embrio yang sudah dikeluarkan dalam kalus itu yang diamatin di slide sebelumnya tadi. Pada media perkecambahan atau pendewasaan embrio somatik dewasa tidak dapat membentuk akar seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu pada tahap selanjutnya tunas di subkultur pada media perakaran. Sampai umur 3 minggu, akar hanya tumbuh pada beberapa piakan yang diberi perlakuan khusus. Nah, ini adalah saat perakaran. Jadi dia itu setelah embriogenesis somatik, dia tuh bentuknya berdasarkan jurnal ini dia membentuk tunas. Nah, jika sudah perakaran dan sudah siap, sudah sedikit berkembang dan tumbuh menjadi sudah sedikit besar, maka akan ditaruh di polybag atau pot untuk dikembangkan seperti pada umumnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.